Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Apa kabar? Semoga teman-teman bersama dengan keluarga dimanapun teman-teman berada, baik-baik saja, tetap semangat. Saya akan berbicara kali ini tentang pertarungan bergengsi Piala Tertua, Piala FA, yang pada malam ini tepat 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, itu akan berlangsung di Wembley. Kembali mempertemukan dua tim sekota yang terus berseteru, Manchester City dan Manchester United. Musim lalu kedua tim ini bertarung di final dan City merebut gelar juara dengan 2 gol dari Ilkay Gundogan saat mengalahkan United dengan 2-1. Kali ini mereka bersua lagi. Tapi saya pikir ini pertarungan yang penuh ambisius, baik bagi Pep Guardiola yang baru saja merebut gelar juara di IPL setelah mereka mengalahkan West Ham dengan 3-1 di Etihad. Mereka mengunci gelar 2 poin di atas Arsenal. Ini 4 musim yang fantastis bagi Manchester City ketika mereka menjadi juara 2021, 2022, 2023, 2024 di ajang IPL. Sekarang mereka bertarung dengan United, tim yang lagi porak-poranda pada musim ini. Mereka mendapatkan hasil terburuk di era modern Liga Premier Inggris sejak bergulir 92-93. Di tangan Erik ten Hag, setan merah hanya berada di peringkat ke-8. Memang tidak seperti biasanya. Mereka selalu, musim lalu aja mereka bisa berada di peringkat ke-3, tapi sekarang 8 itu yang dianggap tidak bagus penampilan United. Itu yang mengakibatkan bahwa Erik ten Hag ini berada di ujung tanduk. Kabar terakhir dia bisa dipecat. Entah United menang di Piala FA ataupun kalah, tetap ten Hag akan diganti. Konon kabarnya terakhir bahwa sederet pelatih itu terus antri di belakang. Pochettino, Thomas Tuchel ada di dalam, Kieran McKenna yang baru mengangkat Ipswich lolos ke Liga Premier itu juga diincar. Robert De Zerbi itu juga berada di belakang. Nama-nama ini yang terus diapungkan untuk menggantikan Erik ten Hag. Makanya di hari penghakiman ini ten Hag itu galau ketika akan masuk di Wembley bertarung dengan City. Tapi apapun itu dia harus bisa memberikan gelar juara, karena selama ini dia hanya bisa mendapatkan Carabao Cup bersama dengan The Red Devils. Kita lihat komposisi pemain kedua tim ini, memang kedalaman ada di Manchester City. Ke belakang menghadapi West Ham dia bermain dengan Ortega. Tidak ada kiper utama, Anderson Moraes, yang matanya bermasalah, tapi tetap dengan Ortega mereka masih kuat. Di belakang mereka masih bisa bermain dengan pola apapun yang diinginkan oleh Pep Guardiola. 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1, ini top tim ini. Karena didukung dengan kedalaman yang baik. Bisa saja ketika beberapa pemain yang masuk di babak yang ada di bangku cadangan ada masuk di babak kedua juga saat menghadapi West Ham itu dimainkan lebih awal. Julian Alvarez, Nathan Ake, John Stones itu bisa dimainkan. Kovacic, Matheus Luiz itu semua bisa dimainkan. Tapi saya pikir Pep juga punya ambisi, ingin mengamankan Piala FA dalam pertandingan di Wembley nanti malam. Dengan Ortega di bawah Mister, mungkin dengan 4 belakang, ada Kyle Walker, ada Gvardiol di kiri, kemudian Ruben Dias dan Akanji. Satu pivot yang akan diandalkan sebagai jangkar adalah Rodri. Di depan tahu ada Jeremy Doku bisa dimainkan di kiri, atau Jack Grealish sama saja. Kemudian mereka punya Bernardo Silva, ada Phil Foden yang saat ini luar biasa. Phil Foden, anak muda yang menjadi pemain terbaik di Liga Premier Inggris dengan 19 gol. Ini tim yang pemain yang oke berdiri bersama dengan Kevin De Bruyne. Di depan ada Erling Haaland. Jadi ini kekuatan utama mereka untuk menghadapi United. Sementara United dengan Onana di bawah, mereka tidak punya Maguire Mungkin juga Luke Shaw tidak akan bermain. Tapi di belakang Wan-Bissaka yang bisa dimainkan saja awal. Kemudian Dalot yang ketika melawan Brighton juga ikut membuat sebiji gol. Dan apakah Casemiro akan ditarik ke belakang? Kita tidak tahu untuk berpasangan dengan Lisandro Martinez. Tapi Rafael Varane yang akan mengakhiri musim ini bersama dengan United mungkin saja dipakai oleh Ten Hag bermain dengan Lisandro Martinez dan mendorong
Casemiro bermain ke tengah, bermain sebagai pivot. Entah dia akan dipasangkan dengan siapa di tengah. Ada pemain muda Kobbie Mainoo juga ada di sana. Ada Amrabat yang masih bisa diandalkan. Ya. Dengan bermain dengan pola apapun, saya pikir United harus termotivasi untuk bisa mengalahkan City yang sangat kuat secara kedalaman skuad. Ya. Di depan, ya, Rasmus Højlund, Marcus Rashford yang sebelumnya juga duduk di bangku cadangan ya, ketika mereka mengalahkan Brighton. Ini saatnya untuk bermain. Kesempatan bagi Rashford dan Højlund untuk berkolaborasi di lini depan. Dibantu oleh Bruno Fernandes, ada Alejandro Garnacho. Juga ini pemain-pemain yang baik. Mereka bisa bermain dengan pola apapun sesuai keinginan dari Erik ten Hag. Tapi nama-nama yang disebutkan tadi itu adalah kekuatan terbaik. Ya, kalau kita bisa lihat mereka masih punya Scott McTominay juga menjadi opsi lain yang bisa diandalkan oleh ten Hag dalam pertandingan ini. Dan kalau mengacu lagi ke belakang dalam 5 pertemuan terakhir, City cuma 1 kali menang ketika di IPL dengan 2-1, tapi selebihnya mereka dihajar habis oleh City ya. Maksud saya United itu dalam 5 pertandingan terakhir dengan City itu mereka habis babak belur. Musim ini aja mereka kebobolan 6 gol. Kalah 3-0 di kandang dan kalah 3-1 di Etihad. Dan musim lalu mereka kalah di Piala FA. Sehingga ini saya pikir kalau melihat dari data-data ini, statistik yang ada, sulit bagi United ya untuk bisa mendapatkan hasil terbaik di Piala FA. Tapi tetap terbuka peluang United. Ya, dalam sepak bola itu semua bisa terjadi. Dan terakhir kali mereka bisa meraih gelar juara ini di tangan Louis van Gaal ya, 2016, sudah cukup lama. Dan bagi Pep tentunya dia ingin meneruskan bagaimana sepak terjang mereka yang begitu kuat ya, setelah mengukir juara sejarah di di IPL, mereka ingin mengulangi hal yang sama pada malam hari ini. United harus juara untuk bisa ada di di Liga Eropa. Karena mereka sudah keluar dari 4 besar di zona Champions, tidak ada lagi. Satu-satunya harapan adalah menjadi juara. Jika tidak, berat buat mereka untuk bisa ada di sana. Karena hanya dengan juara mereka bisa ikut di ajang kedua ya di Eropa setelah UCL dan sekarang ada di Liga Eropa. Mereka harus bermain habis-habisan tentunya. Terutama kado buat Erik ten Hag jika ten Hag harus keluar seusai pertandingan ini. Dan saatnya bagi United untuk bisa memberikan perlawanan sengit terhadap Manchester City. Ya, kalau dengan saya pikir kuat mereka kalau bermain dengan di depan ada 3 Bruno Fernandes, Rashford dan Højlund. Jika ini ditampilkan ya, karena kemarin mereka tidak bermain dari awal, pemain-pemain muda yang ditampilkan lebih dulu bersama dengan Brighton, tapi berpulang semua kepada Erik ten Hag. Ten Hag apakah akan tersenyum di akhir pertandingan di Wembley? Kita akan tunggu ya. Atau dia akan keluar dengan kepala tertunduk setelah dihajar oleh Manchester City. Dan ini adalah mungkin yang terakhir ketika dia datang ke Wembley, atau musim terakhir dia bersama dengan United setelah dipandang dia sulit untuk bisa mengangkat United. Datang dari Ajax, memang dia boleh sukses di Ajax, tapi ini nama besar Manchester United, ini berat bagi dia untuk di sana. Pelatih-pelatih hebat seperti Mourinho pun gagal. Ya, ada satu dia ada lebih senior dari dia adalah Louis van Gaal, David Moyes. Jadi setelah era Ferguson di 2013 kesininya pelatih terus bisa bergantian tapi sulit untuk bisa menjadi juara di IPL, apalagi bisa juara di Liga Champions. Itu sangat berat bagi United ya. Tapi semoga ya dalam pertandingan melawan City mereka bisa memenangkan gelar juara mereka. Tapi sekali lagi City lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Kita nantikan bersama teman-teman ya, siapa yang akan memenangkan laga, City atau United. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.